Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Febriana dari 10 PKM 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Jadi karena saya itu nggak punya laptop, saya pakai HP. Teknik komunikasi efektif. Pengertian komunikasi. Upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran atau pendapat seseorang sehingga dapat mengerti dan dimengerti oleh orang lain. Komunikasi, proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Unsur-unsur komunikasi: komunikator atau pengirim, pesan, channel atau saluran, komunikan atau penerima, respon. Komunikasi efektif, komunikasi verbal dan nonverbal, 7% kata-kata, 38% nada suara, dan 55% bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal, menyampaikan pesan dengan gestures atau isyarat, gerak-gerik barang atau expression. Repetition, pengulangan pesan dari individu dilakukan dengan verbal. Contradiction, pertentangan pesan dari individu untuk disampaikan. Substitution, pengganti dari pesan. Complementing, melengkapi pesan verbal. Accenting, penekan yang digaris bawahi. Pengaruh budaya dalam komunikasi. Perbedaan budaya akan mengaruhi keaktifan dalam berkomunikasi. Perbedaan bahasa dapat pula mempengaruhi keefektifan komunikasi. Peran bahasa dalam komunikasi. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang terdiri dari seperangkat bunyi dan lambang tertulis yang digunakan oleh orang-orang pada suatu negara atau wilayah tertentu untuk berbicara dan menulis. Bahasa adalah sistem lambang atau tanda berupa macam-macam bunyi, dipakai orang untuk melahirkan pikiran atau perasaan. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa, percakapan, perkataan yang baik, sopan, tingkah laku yang baik. Fungsi bicara dalam kehidupan. Sebagai alat untuk melahirkan berbagai perasaan, ungkapan, kasih sayang, rasa kagum, heran, senang, dan sebagainya. Sebagai alat komunikasi, memperlancar pergaulan, melahirkan gagasan, ide, kreativitas, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi: pengetahuan, pengalaman, inteligensi, kepribadian, budaya, biologis, kelainan mulut, gagap atau cadel. Macam-macam berbicara. Dari segi jarak, bicara langsung dan tidak langsung. Dari segi sarana, bicara melalui surat, telepon, radio, TV, email, atau internet. Dari segi tujuan, bicara dalam seminar, raker, kampanye. Dari segi kedinasan, bicara soal kedinasan. Dari segi bahasa, tinggi rendahnya nada suara. Dari lawan bicara, satu lawan satu lawan kelompok. Dari segi hierarki, atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan. Dari segi pertumbuhan, sesuai perkembangan. Teknik berkomunikasi yang efektif: mendengar dengan aktif, terampil dalam berbicara, gaya bicara, penampilan yang menarik, pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyum, jabatan tangan, hingga nama. Tulus. Ingat nama, tulus. Menciptakan hubungan baik, menggunakan deskripsi atau gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, spontanitas, terjujur, empati, meningkatkan komunikasi. Ciri-ciri komunikasi tidak efektif: bertele-tele, malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi maksud pesan, nonverbal, satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, tidak terbuka. Jarak individu dalam komunikasi. Jarak individu dalam berkomunikasi.
The intimate zone, jarak komunikasi 6-18 in atau 15-45 cm. Bicara dengan teman dekat. The personal zone, jarak komunikasi 18-48 in atau 45-120 cm. Bicara kegiatan sosial dengan teman yang kita kenal baik. The social zone, jarak komunikasi 4-12 feet atau 1,5-3 atau 5 meter. Bicara dengan orang asing. The public zone, jarak komunikasi 12 feet atau di atas 3,5 meter. Bicara dengan pendengar atau kelompok. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.